Ya. Kenapa Asmaul Husna tidak ada Al-Arif? Oh iya. Iya, kenapa tidak ada Kenapa Al-Arif? Al-Alim? Nah, lu ini kita Adanya dikit aja nih. adanya Al-Alim. Al-Alim adanya. Bahkan Allah itu kalau orang itu Bukannya ada Maha Bijaksana? Al-Arif, Iya. ada, coba dicari Maha Al-Arif. bijaksana. Ada, Ya, coba. maksudnya, Coba kalau tadi Pak Jalan kayak udah lanyah Asmaul Husnanya. Kalau Al-Arif ada gak? Kalau Asmaul Husnanya Maha Bijaksana apaan? Alim lebih ini lagi, coy. Oh, maksudnya Al-Alim. Al-Hakam. Nah, bijaksana Al-Hakam. Al-Hakam. Nggak ada ya di... Ada. Oh, Coba nggak ada juga kali. ya? Oh. Makanya Pak Jalan kan Iya, iya. Asmaul Husnanya lanyah nih sebetulnya. Saya salah gitu. Ada nggak Oh, sifat iya. Allah Asmaul Husna Al-Arif? Nggak ada emang. Iya, iya. Iya, belum pernah dengar. Emang nggak ada. Ada nggak Iya, Al-Arif? nggak ada. Soalnya ya kalau disebutin apa aja kita langsung oh iya ada. Iya Oh kan? iya ada. Tapi Berarti nggak Al-Arif ada emang belum aja. pernah dengar. Iya. Kenapa? Hmm. Al-Alim itu secara umum, kenapa? Sedangkan Arif itu secara khusus, kenapa Allah nggak ada Al-Arif, coy? Padahal kan itu khusus. Hmm. Sebabnya kenapa? Yang perlu mengetahui secara khusus itu bukan Allah gitu loh, coy. Ya. Oh, Iya, paham nggak? Iya, paham, Kita paham. perlu. Jadi Al-Arif itu adalah secara perenungan. Misalnya kita percaya sama Allah bukan secara akal, coy. Kita percaya Nabi sama Allah nggak pakai akal, Iya, iya, betul, betul. ya kan? Iya, iya. Nggak pakai akal, bener kan? Ya emang pernah kita ngeliat, lihat Rasulullah yang selama ini kita baca selawatnya, yang kita mohon syafaatnya, nggak pernah lihat kita. Kalau kita pakai lihat akal, habis kita. Nah, ya masalah bener nih. Ya mana aja nanti dilurusin Iya. nih. Pakai akal. Jadi itu batasin itu dulu nih. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, batasi Iya, tentang iya. alim dan arafah. Iya, alim Jadi dan arafah. Allah tidak seperti layaknya manusia ketika dia ingin mengetahui beriman gitu ya Allah yang kita imani, yang justru kita pengen meningkat keilmuannya jadi yang umum ke yang khusus Malah lupa saya. ya ke arafah itu. Nah, makanya Allah tidak menggunakan alim, tapi pasti ada sambungannya alimul ghaib. Oh, iya. Nah, nggak Iya, secara iya. satu itu enggak. Iya, iya, Tapi iya. kalau al-alim ya, gitu. Terus Allah menggunakannya itu kalau secara bahasa misalnya dia pinter a'lam ya. A'lamul ghaib yang sangat mengetahui yang gaib. Tapi Allah kalau orang pinter dan sangat pinternya dia, keilmuannya sangat dalam, maka orang menyebutnya bukan ulama lagi, tapi al-alamah. Ya. Ulama. Al-alamah. Bukan ulama lagi. Bukan lagi alamah. Jadi pengetahuannya luas. Gitu. Wih. Kalau ulama sendiri itu apa? Ulama kan kumpulan beberapa orang pinter. Oh gitu. Oh, ulama tuh Alimun jama. ulamaun jama. Oh, jama. Ulama tuh jama. Jama. Tapi Oh. ulama itu belum pasti alama. Tapi kalau alama pasti ulama. Pasti ulama. Gitu. Oh ya, jadi khusus ini mah ya. Khusus. Oh ya, hoas. Makanya Allah itu di samping alam juga Allah enggak pakai emah dia. Alamul ada kan di surat itu alamul ghuyuf. Allah itu maha mengetahui yang gaib. Iya. Nah, itu alamul ghuyuf kan kayak gitu. Jadi kalau secara umum tuh alam tadi mengetahui secara umum, Secara ilmun, umum, alam. ilmun. Iya. Kalau kembali ke konteksnya tadi, kenapa Al-Arif bukan Asmaul Husna gitu, tapi taunya malah al-ilmu, Al-alim. al-alim ya, al-alim ya. Alama jangan pakai H. Alam. Atau a'lam. A'lam. Bukan a'lamu bisawab misalkan gitu. Kalau menggunakan yang lebih ini, lebih tingkatannya itu sigotnya mubalaghah. Sigot mubalaghah itu dalam bahasa itu mengetahuinya benar-benar penuh gitu kan. Itu. Oh, iya. Jadi kalau ya misalnya
Allah orang pengen mengetahui Nabi dan Rasulnya, bukan salah kalau kita ya lamu misalnya ya, al insanu nabiyun Allah wa Rasul. Nggak pakai itu, nggak pas pakainya itu, karena mengetahui Nabi, mengetahui Allah dan tidak digunakan mata tapi pikiran. Yang kita gunakan itu pikiran dengan perenungan gitu. Sedangkan yang lain, makanya dia lawannya coy. Kalau yang tadi lawannya kan jahil, bodoh. Alim itu lawannya jahil. Iya, bodoh ya, jahil. Tapi kalau arif lawannya lebih ini lagi coy. Apa tuh? Ingkar coy lawannya. Ingkar ya. Iya, ingkar. Karena udah direnungin gitu ternyata kagak hatinya nggak tersentuh, ingkar gitu. Ingkar ya. Kalau dia orang itu secara umum nggak ngerti, bodoh dia, nggak belajar, bodoh doang, ya, tapi nggak dibilang ingkar ya. Nggak bilang ingkar. Oh, jadi ingkar itu mungkin kalau misalkan kita nih, contohnya kita lah, istilahnya yang udah banyak belajar soal agama, kita renungin, tapi udah renungin, tapi udah masuk, tapi tetap nolak gitu. Bukan nolak, tetap segala sesuatu yang syariatnya kita jauhin malah kita tinggalin, tuh ingkar. Gitu. Iya, ya gini, ya. Merasa kok. Ya, istilahnya tahu, tapi nggak ngejalanin kan kacau itu, ya namanya. Ya, itu namanya ingkar ya. Ingkar. Makanya ada orang ingkar sunnah. Karena apa? Karena dia udah tahu dulu sunnahnya Nabi, hadis-hadisnya Nabi, tapi dijauhin. Dia tetap tidak menjalani. Tidak jalanin, namanya orang ingkar sunnah. Kan dia ingkar itu orang yang sudah punya ilmu sebetulnya. Sebenarnya udah punya ilmu. Tingkat tinggi sekalipun Iya, bisa. benar. Tapi tetap tidak dapat hidayah atau Nah, rahmat itu dari dia. Allah. Itu akhirnya tetap ingkar. Kan banyak Banyak ya. seperti itu ilmuwan yang Ah, menggali kopi mana? Al-Quran semuanya dipakai tapi tetap tidak percaya Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu tetap Itu ada termasuk sekarang. ingkar juga ya. Besok dia mengingkari bahwa ini bukan dari firman Allah kan gitu. Iya, termasuk ini coy. Banyak sih orang ingkar itu akhirnya menjadi murtad coy. Tingkatan yang sampai salah menjadi murtad. Misalnya hati-hati loh, sunnah dibilang wajib itu juga udah murtad loh coy. Kalau kita belajar syariat ya. Wah, kita habis sholat zuhur dia itu wajib. Murtad itu kelihatannya bagus kan? Iya, jadi amat dia menghukumi sunnah dianggap wajib, mendahulukan sunnah daripada wajib itu yang kelihatannya yang sir itu ya, yang kecil yang lah, kecuali makruh. Kalau makruh tergantung ada makruh tanzih, ada macam-macam makruh lah. Kalau makruh misalnya nanti nggak seneng ngerokok, gua ngerokok mah gak doyan, haram gua. Nah nggak apa-apa, tapi sekali ngerokok haram ente dosa. Gitu. Iya. Makruh. Menghukum diri sendiri ya. Jadi saya kemarin tapi dapat haram untuk dirinya sendiri. dirinya bukan sendiri, untuk- bukan umum. Nggak sifatnya nggak umum gitu ya. Saya mah haram. Itu ada dosanya nggak? Hah? Ada dosanya nggak Kalau begitu? dia menjalankan itu dosa. Jadi ada dosanya? Iya, dia nggak ngerokok, udah mengharamkan rokok, dia ngerokok haram, dosa dia. Oh, dia kena dosa. Kena dosa lah, berani merubah kok. Makanya ngerokok tetap aja makruh. Gitu. Iya, benar. Oh ya, ini kan banyak permasalahan rokok itu haram atau enggak ya. Ya itu. Istilahnya kita ya namanya juga ya istilahnya kan kita kan ya rokok itu memang secara kesehatan tidak baik. Iya, jadi sahabat dulu kayak gitu coy. Sahabat misalnya dia rajin qobliyah ba'diyahnya terus akhirnya dia seperti wajib, tapi bukan wajib. Dia kalau ketinggalan merasa berdosa. Begitu dia ninggal qobliyah, dia ini bayar gitu. Oh, kemarin saya perjalanan nggak harusnya sholat ba'diyah, anak perjalanan susah, dia kodok coy.
Karena untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri nggak apa-apa ya. Artinya mungkin supaya jangan sampai lalai lah gitu lah gitu. Sholat. Ini gimana tadi belum dijelasin ala Arif sama ini saya menungguin itu dari tadi. Oh Arif, Iya. maksudnya penjelasannya gimana? Oh Al Arif, tadi bukan udah ya jangan senyum gimana? Enggak, Kak, saya belum nangkap ininya. Coba nangkap. Belum nangkap. Jadi kalau diulang ya. Tadi kan cuma nyebutin cuma lawan doang. Al Arif lawannya ingkar ya kan. Terus Al Alim lawannya jahil. Nah, pertanyaan kenapanya itu yang belum terjawab. Oh, jadi kalau alimah mengetahui itu secara umum, coy. Di mana umum itu, tapi dengan alimah itu sebetulnya secara umum sebetulnya kalau kita melihat diri kita sendiri gitu ya, bisa jadi kita tingkatannya juga kedekatannya sama Allah luar biasa. Ya, tanpa perenungan gitu, pakailah akal gitu ya. Nah mungkin lah kalau orang itu ada sendiri, sebetulnya dia ada mengenal Allah, tapi proses pengenalan itu bukan sekedar alim. Kalau alim hanya untuk orang umum, hanya membedakan bodoh, pinter. Oh ini gelas, ini itu pakai mata aja nggak usah pakai mikir orang tahu. Alim gitu. Nah kalau arif itu atau arafah itu mengetahui dengan cara perenungan. Gitu. Kayak kita misalnya percaya dengan nabi dan rasul. Ya, kalau kita percaya nabi sama rasul, ya bukan kalau kita menggunakan bahasa contohnya tuh bukan ya lamur nas Allah wa rasul, tapi ya arif nas Allah wa rasul. Mengetahui Allah dan rasulnya, menggunakan bukan alim. Karena Arif, ya. Semakin jauh orang juga nggak ngerti, apalagi di sekarang gitu ya, kita Rasulullah juga menang tahu kan gitu. Nah, itu pakainya arif. Nah, itu jadi mengetahui dengan perenungan. Oh iya. Model-modelnya kayak Nabi Ibrahim lah waktu mencari Tuhan ya kan. Dia merenungkan, lihat matahari kotak itu Tuhan saya bukan gitu, kayak gitu ya. Tuhan kali ini kok hilang ya? Gitu lah, orang lah masih kecil Pak. Iya masih kecil kan tuh dia udah Tuhan masih kecil ya Nabi Ibrahim. Bulan kali ini sejut. Hilang juga. Mungkin Tuhan kok hilang. Iya. Oh berarti Arif itu ya setiap yang kita ini ya kita renungi hingga kita akhirnya mengetahui dengan sedangkan kalau Allah mah tidak terkait kenapa? Hal itu Karena gitu Allah ya. itu nggak menggunakan arif. Iya. Karena Allah tidak perlu proses, untuk merenung siapa saya Allah. Iya. Enggak. Kalau manusia perlu proses mengenal Allah. Iya nggak perlu begitulah ya kan. Di situ. Makanya ketika dia proses sudah dapat, dia berpaling, ingkar dia. Iya. Kalau dia udah ngerti, bisa jadi lupa, udah belajar tapi nggak ngerti ya, dia bodoh. Kalau alim kayak gitu. Ya. Takdir itu. Iya takdir lagi takdir. Makanya. Iya betul. Bapak Akbar ngejar Arif mulu. Jadi orang Arif. Makanya iya. Makanya para aulia namanya. Lagi dikaji terus ke dalam. Karena yang nggak digunakan Allah. Makanya Arif Billah. Bukan Arif Wismansa. Alim bilang. Iya, Alim bilang nggak cocok. Pas Arif Billah. Karena dia pengen mengetahui Allah dengan. Soalnya gini, saya tahu tuh jawabannya. Kenapa Arif Billah bukan Alimullah ya? Ya bukan itu. Kalau Alimullah kan tadi disebutin perenungan dengan menggunakan panca indera. Sedangkan Allah tuh nggak bisa begitu. Ya iya gitu. Terbatas. Nggak bisa dilihat, nggak bisa. Tapi perenungannya kan pakai hati. Pakai hati. Nah, itu dia. Kolbu. Itu ngisi dulu nggak Pak? Biar tenang ininya ngajinya. Iya. Kalau saya habis ininya nih. Iya. Kalau orang alim gitu ya, orang ulama tuh bilangnya nggak mati, nggak meninggal, tapi sedo. Nih. Bayangan. Sedo itu nikmatnya pun sudo. Nikmatnya udah hilang. Nikmatnya udah hilang. Iya lah, udah. Oh, itu lebih komplit.
komplit dari semua hal. Bahkan sampai ke tataran kemakrifat billah ke tingkat puncaknya aja juga orang Jawa itu sudah sempurna. Orang Jawa itu kalau memanggil Allah itu nggak mau, itu tabu bagi orang Jawa. Gusti ya. Ya Gusti juga tabu, itu hanya istilah. Gusti itu bukan Allah. Dia hanya membahasakan dengan kromo Inggil, tapi bukan larinya ke Allah, bukan. Allahnya orang Jawa itu tan keno kino yang opo. Semuanya orang sekarang ahli tasawuf, orang-orang Ustadz akhir zaman di Sufi semuanya bahas itu, larinya ke Laisa kami selisai, semuanya seperti itu. Allah itu hanya kan cuma nama. Ini nama, bukan yang sebenarnya. Makanya Iya, jangan sampai ujung-ujungnya ya ke situ lagi, ke orang Jawa itu. Iya, makanya kita juga harus hati-hati ya istilahnya. Lah siapa Tuhanmu ya? Tuhannya namanya banyak, yang diketahui 99, mungkin namanya tak terhingga. Ibaratnya kan seperti itu. Iya, betul. Dan itu hanya sebuah nama. Makanya kalau nyebut ya Gusti Kang Bopeng Cumati, Gusti Kang Moho Suci, Gusti Kang Moho Agung, semuanya itu ya sama seperti itu. Tapi siapa? Ya nggak bisa, saya nggak boleh tabu nyebut. Nggak boleh nyebut itu. Nama Tuhanku itu. Tuhan itu tan keno kino yang ngopo itu bahasa Indonesianya adalah yang tidak menyerupai apapun dan tidak setara dengan apapun. Jadi tidak bisa disebut. Ya emang bener dalam tauhid nggak bisa disebut. Islam pun ntar tingkat puncak nggak bisa disebut. Makanya Allah sendiri juga mengekat, nggak boleh membahas tentang zatku. Makanya yas'alunaka ngani ruh quli ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Oh, berarti Didin hotspot ya tanya. Wahai Muhammad, kalau menanyakan tentang ruh itu urusanku, udah nggak usah di itu. Saya hanya memberi pengetahuan kepadamu hanya sedikit. Itu pun kepada Rasulullah, pada Nur Muhammad, apalagi kita. Iya. Karena itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Saya tadi wifi pakai di rumah. Sampai ke tataran nama aja ya istilahnya. Nah, Punya Jadi semacam tanggal 22 kan ya? ya cuman akhirnya kan saking Rahman Rahimnya Allah, nama itu diperkenalkan oleh nabi-nabi terdahulu, hanya Rob sama Allah, Rob sama Allah, kan banyak seperti itu. Iya. Akhirnya kan ditambah kerasulan Muhammad, ditambah di Al-Quran di ini ada 99 itu. Iya, Asmaul. 99 pun kalau digali lagi orang yang cerdas sekarang ternyata lebih banyak nama-nama Allah itu di dalamnya. Cuman yang wajib kita ini kan 99 ya Asmaul Husna. Orang di luar 99 itu kan malah buat ajian orang sekarang itu. Contoh nih saya kasih tahu, ulama-ulama kalau berdoa ya Hananu ya Mananu itu bahasa apa? Itu Asmaul Husna. Yang dipakai dia cara diem-diem kalau berdoa, atau kalau pakai ajian pakai ya Jadir itu Asmaul Husna. Cuman tidak masuk di 99. Makanya dia dibuat asma yang menurut khusus dia ya, untuk khusus dia. kesaktian gitu ya. Banyak Iya. bisa cuman itu. Iyalah pasti lebih dari 99 itu hanya istilahnya ya 99 nama itu sebenarnya udah sempurna ya, udah Ini sempurna, makanya kalau ikutin syariat ya tetap harus 99. 100 kurang 1, tapi boleh 100, yang 100 itu ada yang kurang 1 disebut Ismul Azam. Nah, ini barang siapa yang hafidun Asmaul Husna, maka surga jaminannya. Itu kata Allah. Hafidun artinya di sini adalah hafal, menghayati dan mengamalkan. Karena semua asma Allah itu akan tembus kepada seluruh umat manusia yang beriman. Tuh, ingat itu. Semua asma itu tadi tembus. nggak keluar satu dua ininya. Kalau Ismu Zat itu Ismul Zat dengan Ismul Azam itu beda. Kalau ya? Ismul Zat itu adalah ranahnya bukan daripada ketorikoan. Kalau Ismul Azam itu nama keagungan, sebuah nama.
Lah itu hampir kadang-kadang hampir disamakan Ismul Zat dengan Ismul Azam. Iya itu. Kalau Ismul Azam itu Ada adalah anggapan kayak nama keagungan dari seluruh namanya Allah yang zat yang Maha Agung. Tapi kalau Ismul Zat itu itulah nama sejatinya Allah. Zat itu siapa? Iya. Iya. Zatnya itu apa sih kan? Kalau makna Rob itu sendiri maksudnya umum kali ya, umum untuk seluruh makhluk kali ya. Bukan, Rob itu artinya adalah yang memelihara 11.30 dan yang mengatur seluruh makhluknya. Bukannya bahasanya artinya Rob. Tuhan gitu. Lah iya, yang memelihara dan mengatur dan memelihara seluruh makhluknya ya Tuhan lah. Itu siapa? Iya. Dalam roh semuanya berbaris berjejer dekat Nur Muhammad semua. Seperti prajurit yang berbaris. Semuanya sama, akidahnya sama. Iya, tidak sama ya. Nah, makanya Tapi bisa jadi Majusi, berbeda ya. Nasrani, Yahudi itu kan tergantung orang tuanya, ujung-ujungnya kan seperti itu. Iya emang. Tergantung orang tuanya. Makanya kalau kita Islam yang ya artinya kita kan Islam turunan ya, artinya bapak kita Islam ya kita juga Islam gitu ya kan. Kebetulan. Jadi kita patut bersyukur juga. Patut bersyukur karena lahir di orang tua yang agamanya Isa coy itu agama Nasrani mah. Kayak ini juga coy. Itu juga jadi pastor. Iya. Kalau ini berarti turunan aja ya. Iya, ya kita pertama bersyukur dulu, nanti setelah itu kan kita bisa belajar, ya kan, dari orang tua, dari guru, Iya, dari pun kan kalau yang teman. mencoba pengen mengenal Tuhannya yang sebenarnya, belajar ilmu, belajar segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Orang yang dapat ilham, petunjuk, dapat pintu rahmat, kalau enggak ya tetap aja ngikutin orang tuanya. Iya. Kan orang yang punya pola pikir yang berlian, akhirnya mau Tuhanku seperti ini, baru nyari dia beneran pakai ilmu, pakai segala hal yang dicari kebenaran. Itu pun juga 1001 manusia yang kayak begitu. Jarang ya, karena emang perlu apa? Makanya kan kalau Daya. akhir zaman kan banyak profesor yang akhirnya masuk Islam karena pencarian dia ilmunya udah mentok, udah maksimal, udah tinggi. Udah banyak sekarang. Dalam penelitian kok kayak begini lah, kamu kayak begini kok yang benar ini yang sebenarnya lah, dia ketemu akhirnya meluk Islam ya. Itu pun dengan cara yang pengorbanan yang luar biasa bagi dia. Iya benar, lewat ayat-ayat kauniyah, lewat alam semesta ini dia pelajari, makanya akhirnya dia menemukan suatu kekaguman gitu loh, kekaguman kepada ya secara logika ini kok nggak masuk akal atau gini akhirnya kan cerdas ininya akalnya. Tapi kalau kita sendiri, kita kan udah Islam nih, kita kan ceritanya masih mencari Tuhan ya kan, kenapa mesti dicari gitu pertanyaannya, padahal Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah maksud pencarian di sini sebenarnya apa sih, nyari Itu baru pencarian keyakinan. Iya, karena dia nggak yakin, belum sampai baik ilmu maupun tingkat keimanannya. Ilmu sama iman tuh beda. Oh iya. Lah itu belum yakin dirinya, mosok Tuhan gini lah, makanya akhirnya banyak metode. Tadi manarofa nafsahu, robahu tadi dan seterusnya. Kenali dirimu maka aku akan kenal Tuhanmu. Setelah itu suruh mencari lagi. Setelah mengenal diri dari ujung kaki sampai ujung rambut, baik dohir, terus batinnya juga dicari. Lah saya ini ternyata katanya punya ini yang bisa ngomong yang ini siapa ya, roh itu apa lah, itu dicari. Setelah itu ketemu lagi lah, ternyata selahir itu ditemenin 4 perkara ya. Ini buat apa sih Allah, ini nih apa aja namanya. Nah, ternyata yang disebut nafsu sama roh sufiyah sama itu mutmainah itu lah dicari. Lah setelah semuanya nyari lah, kenapa setelah gabung roh itu jadi nafs namanya, itu bagaimana, terus nanti bagaimana lah, itu dicari semua. Setelah situ paham benar-benar,
baru naik lagi. Kan pengen mengenal Allah tadi, baru Iya, ngaji awalnya. dengan pencarian ngaji. Kenapa? Nah itulah setelah sebelum mengenal Allah boleh juga mencarinya itu asal mula roh tadi. Saya itu roh itu bagaimana sih, dari mana sih? Kan gitu. Nah ternyata akhirnya ngajilah mula-mula yang diciptakan. Ini jalan pintasnya sebetulnya itu. Mula-mula yang diciptakan itu apa? Ternyata adalah Nur Muhammad. Mau pakai nasi? Nur Muhammad. Gak apa-apa, Pak. Waduh. Ini mana dan salwa namanya ini. Ya. Pakai nasi ya Allah. Nah, Bu Arus itu mempelajari ilmu-ilmu tentang Nur Muhammad. Iya. Nah, setelah itu baru kenal, oh ternyata saya ini begini lah. Setelah mengetahui ilmu Nur Muhammad terus naik lagi, Nur Muhammad itu sebetulnya apa sih? Nah, ternyata Nur Muhammad itu katanya Nurullah. Wah, itu. tahu lagi lah, Nurullah yang diwujudkan. Ternyata sifat hanya Nur Muhammad dan percikannya itu hanya awal mulanya itu hanya sifat Allah yang diwujudkan oleh Allah. Bayangin aja. Bukan zatnya Allah. Bukan zatnya Makanya Allah, orang ya. kalau mendengar Salah Allah paham itu ya. ini salah. Iya, itu salah jadi paham. kayak begitu. Iya, salah paham. Itu jadi banyak, akhirnya kan banyak persepsi Yang salah. ulama yang ini sama yang ini beda, ala-ala dengan ini, Sayyidina dengan ini itu kayak begitu. Jadi bukan zatnya Allah yang dipecah-pecah, itu hanya Allah itu misalkan ya ini enggak ini hanya untuk pendekatan ini ilmu. Misalkan saya ini mempunyai pancaran cahaya hidup saya atau mempunyai ludah, saya ludahin gini. Nah, ludah itu diwujudkan itu kan hanya sifat saya meludah. Ludah itu wujud. Ludah atau cahaya yang mancar itu diwujudkan. Iya, jadi artinya Bukan zat ini yang pecah di situ, bukan. Iya, karena dia sebenarnya kan makhluk juga ya, artinya tidak mengurangi zat Allah itu sendiri, betul nggak? Iya. Iya. Kita ulangan kapan sih, tanggal berapa? Kadang memang pemahaman yang gitu itu sering melenceng, Ki. Kenapa? Karena akhirnya menyamakan Nur Muhammad dengan Tuhan. Ya, karena anggapannya apa? Jadi orang ada yang berpikir begini, kalau Nur Muhammad menjadi sebab terciptanya alam semesta ini, berarti dia Tuhan dong. Juni kan ya? Kan pikirannya begitu kalau orang yang tidak paham, ya kan? Kenapa Allah harus menjadikan sebab, padahal dia tidak bergantung kepada makhluknya, ya kan? Nah, kan ada juga yang pemikiran ini karena mereka nggak paham. Ya emang seperti itu. Karena mereka nggak paham. Tapi merupakan kehendak Allah juga. Kalau misalkan ingin menjadikan sesuatu, ya kan, menjadikan sesuatu kan itu kan termasuk kehendak Allah. Dan kita juga berdasarkan pengetahuan yang ada, yang kita dapat dari referensi buku, memang kalau karena itu kan zaman dulu sama sekilas itu kan nggak pernah dibaca mau gitu. dikupas. Baru akhir zaman ini para ulama akhir zaman aja yang mencoba ngupas terang-terangan kayak begitu kan, banyak kan semuanya kayak begitu. Nah seperti itu. Nah setelah ternyata adalah Nur Muhammad itu dari Nurullah itu adalah ternyata adalah ngambil dari, dan itu kalau orang yang cerdas dikejar lagi lah. Setelah Nurullah itu nurnya apakah di Nur Muhammad semua apa bukan? Nah itu gimana? Ini Allah. Itu loh, kata Nur Muhammad itu dari sifat Nurullah. Nurullah itu kan saya larikan lagi ya, naik ke Nur Jamalnya Allah. Nah, kalau ada orang yang cerdas ini, bukan saya ngajarin jahat. Nah, terus Nurullah itu semuanya apakah sudah masuk ke Nur Muhammad semua? Apa Allah sudah nggak ada lagi nurnya? Ayo. ya enggak lah. Ya, Kan berarti tadi hanya percikan. kan tadi cuma udah jelas bahwa itu tidak mengurangi zatnya Allah, tidak sama sekali. Jadi ada nur-nur yang lain, Nur Allah itu tetap. Kayak kita begini, sebenarnya seperti Nur Muhammad itu seperti gini. Kalau ada lilin sini, kemudian di sini ada lubang, nah itu cahayanya itu tuh yang namanya Nur Muhammad. Jadi yang terpancar dari lubang itu sama seperti yang digambarkan dalam surat Quran An-Nur. Lah terus nurnya Allah Ya, Nur Allah tidak terganggu. oh tidak terganggu. Tidak terganggu sama sekali. Ya karena kita sudah wajib meyakini bahwa tidak ada yang serupa Allah dengan makhluk. Sifat, perbuatan, apapun itu, bahkan apa yang kita gambarkan maha mendengar, kita nggak tahu sama sekali.
bentuknya, maka itu Allah cuman menggambarkan sifat kemahatauannya. Karena kemahatauan manusia itu bisa dari kuping, bisa dari telinga, makanya disebut maha melihat, maha mendengar, supaya gampang diterima akal kita. Kalau enggak keblinger. Ya benar tadi bahwa Allah itu tidak bisa didefinisikan. Bahkan namanya aja nggak punya arti sebenarnya. Kamu udah artikan gimana? Ya, bisa diartikan Allah itu. Kalau kita sebut Allah itu artinya Tuhan, ya salah. Allah itu ya Allah. Ya kan? Allah itu hanya nama. Allah itu ya Allah. Allah itu ya nama. Ya, nama itu apa? Ya nama itu apa nama? Ya kan nggak tahu gitu. Nama itu sesuatu yang belum bisa Allah itu hanya nama seperti Rahman, Rohim, sifat itu. Tuh, nama sifat, nama. Ya, kalau kita ke situ kan seperti jadi itu. Cuman dia Allah itu nama yang terdekat dengan zat. iya. Dan disebutkan di Al-Qur'an lagi ya kan. Nama Allah itu kan ada istilah ini coy, mau dihapus apa aja ada artinya coy. Nah, itu iya. Allah dibuang A-nya jadi lillah. Allah juga. Ya.